Selamat pagi, itu untuk cara input mulai dari awal APBDes. Yang pertama data entry, perencanaan, pilih data umum dan RPJM desa. Di data umum desa dipilih, kalau statusnya masih kosong ditambah. Nah, ini tahun secara otomatis muncul 2024, pastikan status APBDes dalam posisi awal. Kemudian isikan nama kepala desa, ini contoh saja nggih, namanya bisa menyesuaikan. Jabatan kepala desa, kemudian nomor Perdes RKP disesuaikan saja dengan Perdes RKP tahun 2024 yang ditetapkan di tahun 2023, contoh nomor 1. Kemudian tanggal RKP misalkan tanggal 30.09.2023 monggo disesuaikan dengan RKP di masing-masing desa. Kemudian nama sekdes ditulis dengan nama sekretaris desa, sesuaikan. Kemudian jabatan sekdes sekretaris desa. Kemudian nama kaur keuangan, namanya. Kemudian jabatan kaur keuangan bendahara desa. Dan nomor NPWP juga diisi sesuai dengan NPWP desa. Ibu kota desa juga sesuai dengan nama desa masing-masing. Nah, ini saya contohkan untuk Bojongkerep. Kemudian yang baru di 2024 ada topologi desa. Sesuaikan dengan topologi di masing-masing desa, ada persawahan hingga pariwisata. Mana yang sekiranya lebih dominan di wilayah desa masing-masing. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan, sebelum masuk ke penganggaran nanti dilengkapi dulu di pelaksana kegiatan, ditambah paling tidak kan ada 3, yaitu misalkan nama kasih pemerintahnya siapa, terus jabatan kasih pemerintahan, kemudian ditambah lagi nama kaur umum, jabatannya misalkan kaur umum dan perencanaan. Kemudian tambah lagi satu lagi nama kasih kesedayannya, jabatan misalkan kasih kesejahteraan dan pelayanan, atau disesuaikan dengan SOTK masing-masing desa. Kemudian setelah simpan bisa langsung ditutup keluar. Setelah selesai mengentry data umum desa, langsung bisa masuk ke penganggaran. Isian data anggaran ini nanti untuk mengisi APBDes. Nah, ini pastikan statusnya awal. Sebelum ke belanja maupun kegiatan, ke pendapatan dulu dipastikan diisi. Cara input pendapatan, klik pendapatan, kemudian ditambah. Seperti tahun lalu masih ada 3 jenis kelompok pendapatan, misalkan dana transfer, dana desa. Masuk saja sampai selesai, klik 2 kali terus, kemudian simpan, kemudian masuk ke objek dana desa, tambah, langsung input dana desa, misalkan kemudian 1 tahun, misalkan 800 juta. Nah, pastikan sumber dana ini tidak tertukar antara dana desa, alokasi dana desa, dan lain sebagainya. Dana desa, pilih, kemudian simpan. Nah, ini pendapatan sudah selesai. Kemudian ke belanja desa. Belanja itu sebelum masuk ke belanja desa, pastikan sudah mengentry kegiatan dulu. Kegiatan dibuka, kemudian tambah. Nah, ini kalau yang belum impor data RPJMDes, di sini belum ada RKP. Kalau yang sudah bisa mempermudah, nanti klik RKP langsung muncul RKPDes tahun 2024-nya. Kalau yang belum diimpor bisa manual dulu, langsung tambah, klik elapsed 3 titik ini, kemudian misalkan masuk ke bidang 1, simpan. Nah, masuk lagi, kemudian tambah subbidangnya MIPIL sesuai dengan kebutuhan yang akan dianggarkan di masing-masing desa. Masuk lagi sampai ke kegiatan, tambah kode kegiatannya sesuaikan dengan yang mau ditambahkan dalam APBDes. Saya contohkan yang agak panjang di penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Simpan, kemudian lokasi desa masing-masing,
misalkan ini Pecungkerep, karena database-nya masih kosong saya coba isi. Kemudian untuk waktu pelaksanaan disesuaikan juga, karena ini siltab berarti pasti 12 bulan. Nama pelaksananya, nama customer, kemudian pagunya disesuaikan, misalkan 200.100.000 misalkan. Nah, keluarannya untuk pembayaran siltab dan tunjangan perangkat desa, jumlah keluarannya sesuaikan dengan target output, misalkan 8 OB. Nah, ini nanti disesuaikan juga dengan parameter output. Kemudian simpan. Setelah ke kegiatan, nah ini kalau dulu tidak ada paket kegiatan selain dana desa, kalau sekarang semua sumber dana harus sampai ke paket kegiatan. Jadi karena ini biarpun ADD langsung masuk lagi dari kegiatan ke paket kegiatan. Nah, sudah sampai ke paket kegiatan, ditambah yang pertama misalkan penghasilan tetap perangkat desa, nilainya berapa dihitung masing-masing desa, misalkan saya contohkan misalkan 190 juta. Nah, pemilihan sumber dananya karena ini paket kegiatan, ini pemilihannya di sini sumber dana. Nanti setelah ke belanja tidak bisa merubah sumber dana dari alokasi dana desa misalkan. Nah, kemudian soal kelola, pilih target outputnya tadi misalkan 8 orang. Nah, penghasilan tetap, sifat kegiatan disesuaikan opsional, kemudian desa. Ini target outputnya tadi sudah. Kemudian tagging, ini semua kegiatan harus di tagging, tambah sesuaikan tagging dengan yang sekiranya menyerempet dengan kegiatan tersebut. Nah, misalkan ini operasional pemerintah desa umum, simpan, tutup, kemudian simpan. Nah, ini sudah sampai paket kegiatan. Setelah sudah sampai ke paket kegiatan, nanti lanjut ke belanja.